tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan teman-teman saya hari ini akan membacakan pidato sejarah singkat Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesian Student Board atau PPPI pada 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Sofia, Rijkshogeschool T Bandung atau disingkat THS, dan Rijkshogeschool T Batavia atau yang bisa disingkat RHS. Mereka semua mempunyai visi dan misi sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Kongres Pemuda 1 pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai digelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda 1 dan berlangsung di kawasan lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda itu turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Kongres Pemuda 2 masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda 1, hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda 2 yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. 1. 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di Gedung Katolik Jangan Liman Bon, Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. 2. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda 2 kembali berlanjut di Gedung OS Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan, masih di tanggal sama tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indosiklubis Keramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Isi Sumpah Pemuda. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda 2 ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanda Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Proses dibalik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Mereka semua ada yang bertindak sebagai panitia hingga pemimpin kongres. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Sugondo Joyo Puspito. 2. Muhammad Yamin. 3. Wage Rudolf Supratman. 4. Amir Syarifuddin Harapan. 5. Joko Marsaid. 6. Si Kong Lian. 7. Sarmidi Mangun Sarkoro. 8. Nona Purnomo Wulan. 9. Yohanes Leimena. 10. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 11. Kasman Singodimedjo. 12. Muhammad Roen. Dan yang terakhir 13. Adnan Kapaugani.
Itulah sejarah singkat Sumpah Pemuda yang ditetapkan pada 28 Oktober 1925 dan akan selalu diperingati sampai kapanpun. Sekian pidato dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membagikan trik men-shooting dalam permainan bola basket. Pertama, pandangan fokus ke dalam ring, kaki dilebarkan selebar bahu. Lalu ketika syuting, kaki ditekuk sedikit, lalu tangan ditekuk dalam 90 derajat seperti ini. Dan ketika syuting, tangan harus rileks, dan ketika melempar bolanya, telapak tangan membentuk seperti kepala bebek seperti ini contohnya. Sekian, terima kasih. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you